kamu jangan kemana-mana, ya kan? Tetaplah di sini dan berjaga-jagalah. Terus yang kedua. Terus yang ketiga, kalau memang dinubuatkan, kenapa Yesus merasa ketakutan, merasa seperti ingin mati rasanya? Ya begini Bang, itu kan, bagaimana? Itu kemanusiaannya. Oke, kemanusiaannya. Oke. Kemanusiaannya. Siap. Kalau memang kemanusiaannya itu, bro, kita baca. Nah, kita baca di Yehezkiel 18 nomor 20. Kita baca Yehezkiel 12 nomor 80. Yehezkiel 18 nomor 20. Kita baca. Wait. Ini orang yang mati berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak turun menang. Bukan, salah. Tunggu, wait ya. Saya lupa dalilnya. Di sini. Mana? Wait ya. Ini di Ibrani 13 nomor 8. Ibrani 13 nomor 8. Di sini dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Faham maksudnya, Bang Unta? Kristus Yesus tidak pernah berubah sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya, kalau dia Tuhan, ya tetap Tuhan. Yang dibawa dari surga itu, dia tidak akan berubah. Nah, masalahnya dia berubah jadi manusia. Bukan. Lantas manusia ini bukan Yesus. Maksudnya kuadratnya sebagai Allah itu tidak akan berubah. Sebagai Tuhan itu tidak akan berubah. Apa? Manusianya bisa berubah, tapi kuadrat sebagai Tuhan itu tidak akan berubah. Kuadratnya sebagai Tuhan tidak berubah. Berarti ada Yesus yang ada di langit, ada di surga, ada Yesus yang ada di dunia, begitu? Ya, dia pernah turun ke dunia. Turun ke dunia. Sedangkan di sini dikatakan Yesus tidak pernah berubah sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuadratnya sebagai artinya, Tuhan. Dia punya ya kalau Tuhan ya Tuhan, manusia manusia. Tidak akan berubah. Sampai hari ini tidak akan berubah. Perkataannya tidak akan pernah berubah. Perkataannya tidak akan pernah berubah. Tidak pernah berubah. Dan dia akan janji akan datang kembali. Dia berjanji akan datang dan itu akan ditepati. Oke, kita ikutin. Nah, berarti konteksnya di sini adalah perkataan, kan? Iya, perkataan Yesus itu tidak akan pernah berubah. Oke, perkataan Yesus tidak pernah berubah. Nah, sekarang gini Bang, yang ditunjukkan tadi sama Bang Palopo, Ibrani 5 nomor 7 bagaimana? Itu pun tidak berubah. Oke, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Dia menangis ini sambil berdoa. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Maut ini kematian. Karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dari ancaman ini maksudnya. Maut ini dari ancaman proses penyaliban. Dan ia diselamatkan. Apakah Bang Unta ini percaya juga bahwa Yesus ini diselamatkan dari maut? Dari proses penyaliban. Maksudnya maut yang dia mati lalu bangkit. Di sini tidak dikatakan dan bangkit. Di sini maut. Maut artinya dari yaitu kematian. Tidak ada perkataan bangkit di sini, Bang. Dia masuk ke liang kubur lalu dibangkitkan. Konteksnya di sini bukan dibangkitkan, tapi konteksnya di sini adalah dia diselamatkan dari maut, bukan dari dibangkitkan. Itu doktrin yang Bang Unta bilang tadi, doktrin itu. Tapi di sini kita mengikuti sesuai dengan dalil yang tertulis. Ya, dia itu kan bahasa itu kan sudah tepat itu. Kan maut itu berarti sudah mati itu. Mati lalu bangkit berarti dia selamat. No, ini yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ya, saya sanggup menyelamatkan dia tidak mati Unta. Untuk selama-lamanya, tapi dia bangkit kembali.
Oke, gini Bang. Coba perhatikan kata-kata saya. Saya sanggup menyelamatkan Bang Unta liar dari maut. Artinya apa? Maksudnya kalau saya sudah mati lalu Bang bisa bangkitkan saya, berarti saya selamat dari maut. Saya sanggup menyelamatkan Bang Unta dari maut. Artinya apa? Ya, maksudnya saya bangkit dari maut itu sendiri, kematian. Artinya apa? Saya sanggup menyelamatkan Bang Unta dari kematian atau dari maut. Artinya itu apa? Ya, kebangkitan lah. Kebangkitan atau saya mencegah Bang Unta supaya tidak mati? Tidak. Buktinya Yesus mati lalu dia bangkit. Ya, enggak, kita jangan ke Yesus dulu. Di sini konteksnya, saya sanggup menyelamatkan Bang Unta dari kematian. Artinya Bang Unta mati atau selamat? Ya kalau namanya sudah maut berarti saya sudah mati. Lalu di situ. Tapi di sini kan saya sanggup menyelamatkan. Apakah mati? Ya kan sudah mati ya, harus diselamatkan dari maut lah. Saya sanggup menyelamatkan Bang Unta. Apakah Bang Unta mati? Ya matilah, kan di situ maut. Bagaimana caranya mati? Saya sanggup menyelamatkan? Ya kan kita belum mati itu Bang Unta, belum mati. Gini dikit host izin Bunda masih dikit aja sebentar. Bagaimana caranya saya mau sanggup? Bagaimana caranya Bang Unta mati sedangkan saya sanggup menyelamatkan? Yang paham? Yesus hilangkan dulu doktrin, Bang Unta, hilangkan dulu doktrin untuk mendapatkan suatu kebenaran di dalam dalil. Iya, tapi intinya Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit. Yesus dan bangkit di antara orang mati. Oke. Kalau begitu tunjukkan dalil dalam Bible kalau Yesus itu mati. Ada banyak. Oke, silakan carikan. Saya tidak ada. Saya punya HP satu saja. Saya tidak bisa. Tidak apa-apa Bang, sebutkan saja di mana. Satupun dalil dalam Bible tidak ada disebutkan Yesus mati di salib. Dari antara orang mati itu ada. Yesus mati di tiang kayu salib. Coba carikan dalilnya kalau ada. Gak ada Bang. Ada itu. Dia mati. Lalu bangkit. Gak ada. Satupun pendeta saya tanya, ya kan? Setiap pendeta saya tanya, itu pelangak-pelongok langsung. Dia cuma mengatakan mati dan bangkit. Tetapi yang saya minta adalah mati di tiang salib. Tidak ada dia dapat itu. Dia mati, dikubur, lalu bangkit dari antara orang mati itu. Bang Polo mau masuk? Atau Bunda Fira silakan. Sebenarnya kejebaknya teman-teman Kristen Bang. Kan hanya Yesus loh yang bangkit. Banyak yang bangkit itu di punya kamu itu. Bahkan Yohanes Pembaptis itu bangkit loh. Sudah dipenggal lehernya. Bangkit dia. Jadi bukan dengan dasar itu sebenarnya untuk menuhankannya. Karena di sini ada juga di surat Paulus tentang ini. Menjelaskan bahwa ini lucu ini. 1 Korintus 15:16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah, aneh-aneh memang ini di Bible ini kan. Ada juga yang menjelaskan bahwa mereka berselisih tentang agama mereka yang meyakini bahwa Yesus mati. Sementara Paulus mengatakan Yesus tidak mati. Ada loh. Jadi memang rancu saudaraku. Kalau kita baca Bible. Iya. Banyak sih dalil sebenarnya. Yang ada juga ya, belum lagi kita buka nanti tentang kain lenan. Ada seorang laki-laki, ada dua yang berkain lenan, ada yang kabur satu. Betul. Panjang. Nah, siapa itu? Nah, ini Bang Polopo, saya bacakan satu dalil yang tadi Bang Polopo bilang di KPR 25 nomor 19. Nah, ini saya bacakan. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka, tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Masih berselisih paham, mati tidak, mati tidak, mati tidak. Terus apa kata Paulus di situ, Bang? Lanjut.
katakan dengan pasti bahwa ia hidup, tidak mati. Tidak mati. Ya, maksudnya hidup itu dia sudah bangkit Ya itu. salah. Aduh. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Makanya di situ murid-murid Gini itu unta izin mengaku dikit bahwa ya Yesus host. itu tidak mati. Unta Dia liar, bangkit. unta. Dia Kak, mati tapi bangkit. Makanya Yesus hidup. unta boleh bunda nanya. Seseorang itu Iya, iya. bangkit, dia mati dulu apa bangkit dulu gimana? Yang benarnya Mati dulu gimana? baru bangkit. Mati dulu baru bangkit kan? Iya, ya. Nah, dalam data yang ada itu, yang tadi sudah diberikan host sama Bang Palopo, di situ nggak ada bahwa Yesus itu mati, diselamatkan oleh maut. Berarti kalau diselamatkan oleh maut itu dia nggak mati itu. Kayak gini nih ya, misalnya dokter Itu. nih, unta sakit nih, unta masuk rumah sakit, unta diselamatkan oleh dokter itu dari maut. Nah itu maksudnya mati apa enggak? Ya, selamatkan dari penyakit. Iya salah. Bunda Vera nggak nanya penyakitnya. Ya kan dia baru sakit, belum mati. Ini kan cuma analoginya gini. Iya, Unta sakit begini. nih, dibawa ke rumah sakit, betul nggak? Begini Bunda Vera. Dengar, begini, dengar, Bunda enggak, Vera. selesain dulu, biar masuk gitu loh, gini ya, sebentar Oke, aja, 2 oke, menit, 2 silakan. menit, oke, 2 menit. Unta sakit nih, dibawalah ke ruang gawat darurat. Nah, terus diobatin oleh dokter terus, saudaranya atau istri unta bilang begini, syukur unta sudah diselamatkan dari maut oleh dokter itu. Nah, kalau diselamatkan berarti unta mati atau enggak? Meninggal atau enggak? Udah di ruang gawat darurat ICU gitu, diselamatkan sama dokter itu. Kira-kira unta itu kalau diselamatkan mati atau enggak? Diselamatkan dari maut? Ya, selamat dari penyakitnya, bukan dari kematiannya. Udah lanjut Belum host. mati. Ya kan harus pakai logika. Kalau sudah mati lalu diselamatkan, ya ada hidup kembali. Iya, itu Diselamatkan, kan tapi kata-kata dia masih bunda sakit. kan, kata-kata bunda maut loh, maut bukan penyakit. Iya, maut itu Kalau kematian. penyakit ya mungkin disembuhkan. Mati ya diselamatkan, baru bilang selamatkan dari maut itu, kematian itu. Iya, berarti kalau diselamatkan dari kematian itu artinya mati atau enggak? Tapi belum mati kan? Ya wassalam. Lanjut. Baru sakit sementara koma. Kalau Contoh Yesus aja sudah gini mati deh, lalu kau dia masuk ke diselamatkan rumah dari sakit, maut. ontak. Kau masuk ke rumah sakit ini. Ah, bunyi, dengar dulu Jorit. Ini contoh ini. Tit. Ah, ya kan? Itu kan masih hidup tuh. Ya kan? Nah, lalu selamat. Bukannya tidak mati. Nah, kalau gitu kan sudah mati tuh. Nah, ini masih Hidup, kalau masih bisa hidup. Masih bisa hidup. Nah, kalau sudah Masih bisa dikasih hidup kalau Kalau panjang Ini sudah garis lurus ini Jer, sudah garis lurus ini artinya bisa. Bang Palopo. Itu di PRC itu di PCR, Jer. PCR itu. Gini, Dia Bang Palopo orang tadi hidup begini. itu kalau sudah Gini. terus dikasih kembali lagi anunya jantungnya bisa. Ada yang Jer, bisa, gini, ada yang Jer. tidak bisa. Kan ada detak jantung. Iya, Iya kan? dia Detak bunyi kan jantung ada. Nah itu Tit, PCR langsung tit, cepat PCR tit. kalau dia Nah. kalau dia Nah, itu kalau langsung sudah garis pakai lurus artinya PCR. mati atau hidup itu lihat. Dicoba lagi untuk hidup. Ada yang hidup, ada yang tidak bisa Mi. Nah, kok lari ke sana, Jerin? Ya sekarang begini. Kalau cerita Yesus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes bercerita tentang kematian. Oh, berarti punya Yesus ini begini. Tit. Bukan Yesus tidak titit. Yesus itu mati 3 hari. gitu. Iya. Kubur. Iya benar, berarti punya Yesus ini gini aja, dengar dulu. Tit. Dengar dulu, Belum dengar ada kau dulu. tit. Contohnya Zaman aja dulu, ini. zaman Yesus belum ada tit. Nah, contoh punya Yesus gini. Tit. Tidak ada, Yesus Pas 3 hari mati, lagi. benar-benar mati. Tit gitu. Tidak ada cerita tatitut.
Tutatit Senin itu sepanjang ke jam 9 dan jam 12. Ini analogi Jer. Pada saat ditombak dia kan tit masih hidup tuh tit langsung tit 3 hari tuh titnya tit pas 3 hari lagi tit Waktu dia begitu. ditombak itu dipastikan kematiannya. Tidak mati itu dia waktu ditombak. Oke, sekarang kita uji lagi. Ya, Kita pelan-pelan ini, Pada saat disalib, ya kan? Pada saat disalib, menurut dalil di Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, yang digantung, yang dikutuk di sini siapa? Orang yang tergantung mati di kayu salib itu orang yang terkutuk. Ya, yang digantung siapa di sini? Maksudnya di sini yang terkutuk di sini siapa? Wah, penghujat kau Yes. Oke. Yang pertama. Saya tidak menghujat. Dia itu tidak terkutuk tapi dia menanggung kutuk di salib gitu loh. Oke, di sini kan tertulis terkutuk, bukan menanggung kutuk. Iya, betul. Tidak salah yang Oke. Nah, terus yang kita tanyakan di sini, Jer, apakah Galatia 3 nomor 13 ini firman Tuhan? Yang mana itu? Ini Apa di Galatia bunyinya? 3 nomor 13. Firman Tuhan atau bukan? Bunyinya? Ini Galatia 3:13 ini firman Tuhan atau bukan? Apa bunyinya, Bosku? Iya, Yang tadi. Tadi itu loh Jerry. Saya sudah baca Padahal Galatia sudah 3:13 jelas-jelas itu isinya. dibilang bahwa Yesus itu mati di salib. Gini, Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Iya, Ya kan? betul. Nah, sebab ada tertulis terkutuklah yang digantung di tiang kayu salib. Nah, Ya. yang digantung di sini dan terkutuk di sini siapa? Yesus. Oke, unta liar yang tergantung dan terkutuk di sini siapa? Di situ bukan hanya Yesus tapi ada 3 orang. Oke, ada 3 orang. Gini. Ya 3 orang. Oke, 3 orang. Kita ikutin aja. Nah, Galatia 3 nomor 13 ini yang saya bacakan tadi firman Tuhan atau bukan? Unta liar. Ya firman Tuhan. Kalau kami itu firman Tuhan. Oke, firman Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang berfirman di Galatia 3 nomor 13 di sini? Yang namanya firman. Firman itu dilakukan Jadi Bilang aja Yesus. Nah, yang saya tanyakan yang berfirman Galatia 3 nomor 13 di sini siapa? ya nanti dulu. Oh, nanti dulu. Itu kami anggap itu semua firman Tuhan. Yang saya tanyakan, yang berfirman Galatia 3 nomor 13 di sini siapa? Ya Tuhan lah yang berfirman. Masa Ya. lagi? Siapa Tuhan namanya? siapa? Siapa namanya? Iya Tuhan lah. Siapa namanya Jerry? Ya salam. Siapa namanya Tuhan yang berfirman di Galatia 3:13? Bapa di surga melalui Paulus. Dia lewati Yesus. Itu juga firman Tuhan itu bilang siapa mati di kayu salib karena itu yang berulangan yang tertulis yang tergantung di kayu salib itu terkutuk. Nah itu yang Namanya yang salah. Mas baru dengar loh Bunda Bang Palopo melalui Paulus, Bapak yang di surga Iya, berfirman melalui enggak, dia Paulus. lewatin Yesus loh. Semua manusia yang Itu semua manusia yang mengatakan Yesus Tapi kan mati begini, digantung di apakah- salib itu bukan kita ngomong, itu Roh Kudus. Amin. Betul, betul. Sebenarnya gini loh yang saya maksud. Ini kan di Galatia 13 ini kan yang digantung di sini kan Yesus. Iya toh? Betul. Nah, ini menurut firman Tuhan. Betul. Nah, yang saya tanyakan, yang berfirman ini siapa? Ya Bapa di surga. Bapa yang di surga, berarti Bapa yang ada di surga berfirman bahwa yang tergantung di tiang kayu salib dia yang terkutuk, begitu. Ya, karena itu juga tertulis di hukum Taurat. Oke, berarti Bapa mengutuk Yesus.
Bukan. Yesus itu tidak berkutuk. Dia salah. ini manusia. Ada yang bukan, ada yang iya jawabnya. Yesus bisa. Nah, coba Bapak Lupo, coba diluruskan Bapak Lupo, diluruskan. Sedangkan Jelas Bapak di situ Lupo. juga Bang kan mengakui Susah Yesus diluruskan itu ini orang Bang, yang udah mulia. susah. Orang yang tidak Udah berbuat conton. salah. Udah Kalau nggak bisa Pak lagi Lopo tidak diluruskan bisa, ini, Karena udah orang yang dicontoh. mulia, orang yang tidak berbuat dosa kok inspirasi. dia disebut orang terkutuk. Tidak Satu-satu mungkin. ngomongnya Oke, menjadi saya luruskan pelan-pelan ya, Untaya Bang Untaya, saya luruskan pelan-pelan. Ya udah unta dulu. Di tanya, Galatia saya 3 nomor dulu. 13, di sini yang terkutuk adalah orang yang digantung. Iya toh? Nah, dan yang berfirman di Galatia 13 di sini adalah firman Tuhan. Nah, menurut Bang Unta, yang berfirman di Galatia 3 nomor 13 di sini siapa? Tuhan alam semesta alam. Oke, Tuhan alam semesta. Berarti Tuhan alam semesta yang berfirman di Galatia 3 nomor 13 yang mengatakan yang terkutuk di tiang kayu salib adalah yaitu itu kan. Nah, pertanyaannya Tuhan siapa namanya yang berfirman di sini? Tuhan alam semesta siapa? Iya. Siapa namanya? Itu lewat perantara melalui lewat dia Ya, punya Saya tidak tanya perantara, yang saya tanyakan Tuhan siapa yang berfirman? Tuhan kami lah. Siapa namanya? Namanya siapa? Tuhan Ya, Allah. salam. Ini namanya siapa Pak Unta? Bang Unta. Ya. 5. Nama mana? Tuhan punya nama. Enggak, ini ayat ini yang saya tanyakan. 5, ada 5 orang Buddha. Saya tanyakan ini, mualaf dia. Bukan pendeta saya tanya, orang Buddha saya tanya 5 ini, mualaf dia semua. Kemarin saya orang Konghucu Bang, Konghucu si Kokocin. Kokocin, Cina. Ya, moga-moga besok saya pindah Muslim lah. Tapi ini saya serius ini Bang Unta, saya serius ini. Serius. Coba Bang Kalau Unta pakai Yesus akalnya. mengizinkan, Yesus mengizinkan, saya akan mualaf. Bang Tapi Unta, dia tidak ayo mengizinkan, fokus, saya kita tidak akan fokus. mualaf. Ayo fokus Tapi lagi, kita ini fokus. saya serius Bang Unta, saya tanyakan. Tuhan siapa yang berfirman di Galatia 3 nomor 13? Namanya siapa? Jerry lari. Kan biasa teman-teman sering sebut tuh Jerry lari, Bapa, Jerry lari. Putra, Roh Kudus. Tunggu. Bapak di surga. Jerry lari, host. Lari Gitu kan? Nah, Jerry lari. iya karena ini jujur ya, Bang Polopo ya, jujur. Nah, lari semua. Selama ini kebetulan Si ini, Unta lari juga, si Unta lari. tidak ada yang selamat dari pertanyaanku ini. Pertanyaanku ini tidak ada yang selamat. Betul, tidak ada yang selamat. Kenapa? Karena pertanyaan ini tidak bisa dibawakan ke doktrin. Tidak bisa. Mau kemana? Mau maju kena, mau mundur kena. Tidak bisa, karena kita mau tanyakan dalil apapun ini doktrin lain, ya terpaksa lah saya mentokin di sini. Izin host, buat teman-teman Masuk. di bawah, tolong disusul Jerry sama Unta. Kalau ada naik di Komal, suruh ke sini kembali ya, teman-teman ya. Iya betul, tanggung jawab, selesaikan dulu di sini. Tolong disusul.